Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah sore ini. Kita satukan hati untuk kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam, selamat akhir tahun. Oras buat kita semua yang beribadah di gereja ini maupun di rumah. Shalom, oras buat majelis KBP Bintaro. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dan beribadah di malam yang terakhir pada tahun 2021 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2021 ini dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ya Tuhan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam satu tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa hidup kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu berbuat rancangan yang indah bagi kita, rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu juga yang harus kita pegang teguh agar kita bersukacita untuk melewati tahun ini. Dan memasuki tahun yang baru, marilah bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Dari buku ND nomor 565, ayat yang pertama, ketiga, dan keempat. Pada ayat keempat, kita bangkit berdiri.
Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 562, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dengarkanlah yang menjadi hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini, diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali lagi kita memuji Tuhan dari buku ND 681 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu,
kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering menjadi seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND 169 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada akhir tahun ini, tulis dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membaca secara responsoria. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Bahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya.
Amin. Bernyanyi dari buku ND 707 ayat yang pertama. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar. Kadang kesulitan, mara bahaya, dan rintangan datang. Namun sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja, menuai hasil pekerjaan kita. Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu. Juga banyak hal lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada akhir tahun 2021. Ya Tuhan, kami telah Engkau sertai berjalan dalam 1 tahun ini. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Ajarlah kami semakin dekat dengan-Mu dan memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Hingga saat ini kita masih dalam suasana ketakutan dan waspada karena COVID-19. Belum pasti telah berakhir. Pada akhir-akhir ini, jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah, walaupun masih dibatasi waktu. Kita telah boleh kembali bekerja, perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja, walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga telah menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu, haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah semakin taat dan berdoa selalu pada Tuhan. Kiranya mara bahaya segera berlalu, saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali, sehingga bersama-sama kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Tuhan yang kasih dan penyayang, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Jauhkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya rencana damai sejahtera dari dan rencana damai sejahtera akan turun kepada kami umat ciptaan-Mu. Saudara-saudara seiman, janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, marilah selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat Tuhan agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa sekali, baik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan puji-pujian dari Kur Parompuan.
Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND 758 ayatnya yang sama. Akan membacakan berita jujur tahun atau berih statistik tahun 2021 Kuria Kristen Batak Protestan AKBP Bincarung Resort Bincarung. Pertama, pendahuluan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang senantiasa menjaga kita dan gerejanya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah akhir tahun 2021 AKBP Bincarung Resort Bincarung di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas teratasi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita yang setia menyertai perjalanan kehidupan kita selama tahun 2021 ini dengan orientasi pelayanan HKBP sebagai tahun pemberdayaan HKBP dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah yang dibandingkan dengan Yohanes 15 ayat 16, dan dengan subtema di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah dan menggunakan tugas gereja dengan kewaspadaan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini selama lebih kurang 2 tahun ini telah mengakibatkan kita tidak dapat sepenuhnya bertemu secara fisik baik dalam ibadah maupun persekutuan yang lainnya. Tetapi sebagaimana pemazmur mengatakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur 68 ayat 20. Kita juga patut mensyukuri dan memuji Tuhan karena hanya pertolongan Tuhan saja yang menyelamatkan kita dari malapetaka COVID-19 ini. Pada kesempatan ini kami sebagai pimpinan jemaat mau melaporkan berkat Tuhan bagi AKBP Bincarung Resort Bincarung melalui laporan pelayanan atau BERIK AKBP Bincarung Resort Bincarung 2021 yang jauh dari kesempurnaan, sehingga melalui laporan ini kita semakin dimampukan untuk menjalani tahun 2022 yang sebentar lagi akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebagaimana tema pelayanan AKBP tahun 2022 sebagai tahun kesehatan pelayanan AKBP. Oleh karena ini, marilah kita ikuti berih ini dengan sepenuh syukur di bawah terang tema Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sadama parhok kamu, sadama hahulungan muna, saroha sapikiram mahamu. Sehingga semua yang akan kita lakukan semakin memampukan kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan semangat dan senantiasa selalu rendah hati dan juga semakin rindu membangun tubuh Kristus. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan menuntun kita melewati tahun 2021 dan menerima tahun 2022 sebagai tahun rahmat Tuhan yang kita isi dengan saling memperhatikan dan mengutamakan kemuliaan Tuhan. Pelayanan umum majelis jemaat, pelayan tahbisan,
Pada awal tahun 2021, Gereja Kayu Bincarung dilayani oleh 2 orang pendeta, yaitu Pendeta Torang Panjaitan sebagai pimpinan jemaat dan Pendeta John F. Siombing sebagai pendeta fungsional, serta 13 orang sintua dan 1 orang calon sintua. Perubahan pelayan tabisan terjadi tahun 2021, yaitu jumlah pelayan tabisan yaitu ada 1 orang sintua yang memasuki masa pensiun, yaitu Amang Sintua Walson Hasinaga dari sektor 4, dan juga ada penambahan 2 orang calon sintua, yaitu calon sintua Hedron Utapea dan calon sintua Asben Janter Sitorus dari sektor 4. Dan pada hari 26 Desember telah dilaksanakan penabisan sintua, yaitu Sintua Gonggom Ramot Rado Boys Majuntak dari sektor 3, yang hari ini langsung menjadi liturgis untuk kita, sehingga sampai saat ini akan Bincarung dilayani 13 sintua yang aktif dan 2 calon sintua dengan pembagian sektor. Sektor 1 dilayani 4 orang, yaitu Sintua Maludin Simbolon, Sintua Daniel Bintang Sitorus, Sintua Robert GP Pangaribuan, Sintua Norma Boruna Pitupulu dengan jumlah ruas sebanyak 61 kepala keluarga. Sektor 2 dilayani 3 orang sintua, yaitu Sintua Antoni Hasimajuntak, Sintua Tikos Hasitanggang, dan Sintua Maurits Manurung dengan jumlah ruas sebanyak 56 kakak. Sektor 3 dilayani 4 orang sintua, yaitu Sintua Sondang TM Bor Siregar, Sintua Datar Manurung, Sintua Hotli BS Majuntak, dan Sintua Gonggom RRB Majuntak dengan jumlah ruas sebanyak 37 kakak. Sektor 4 dilayani 2 orang sintua dan 2 orang calon sintua, yaitu Sintua Nurmida Borugultom, Sintua Luxior DE Pasaribu, calon sintua Hedron Utapea, dan calon sintua Asben Jesitorus dengan jumlah ruas sebanyak 43 kakak. Selain itu ada juga seorang pendeta, yaitu Pendeta Roni Simorangkir sebagai pimpinan jemaat HKBP Perumnas Parung Panjang, yang adalah jemaat cabang atau pagaran HKBP Resort Bincarung yang ikut melayani di HKBP Bincarung, dan juga para pendeta yang ada di distrik 28 De Boskap pada waktu pertukaran pelayan firman distrik. Daftar nama pelayan tabisan sudah ada di situ, kita semuanya sudah tahu. Sermon Parhalado. Dalam mengevaluasi dan mempersiapkan kegiatan mingguan, maka dilaksanakan sermon Parhalado di HKBP Bincarung setiap Selasa jam 17 sampai 22 yang dipimpin oleh pimpinan jemaat. Yang tahun ini sermon dilaksanakan secara onsite di ruang konsistori, dan juga ada secara Zoom meeting online ketika Kota Bogor melaksanakan aturan PPKM level 4. Pada umumnya kehadiran Parhalado untuk sermon masih ada yang sangat kurang sekali. Semoga tahun 2022 hal itu tidak terjadi lagi, karena sermon Parhalado adalah tugas wajib dari Parhalado untuk dapat mengerti dan mempersiapkan pelayanan dengan lebih baik. Pelayanan notabisan Parhalado dan pertahunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan peribadahan dan juga program kerja KW Bincarung 2021, maka ada juga yang diangkat dari anggota jemaat yang menjadi pengurus dewan, pengurus seksi, dan tim yang tergabung dalam Dewan Kononia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Badan Aud Jemaat, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi pemuda, seksi kaum bapak, seksi kaum perempuan, seksi lansia, seksi sending, seksi musik, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, tim perizinan, tim kesehatan, tim prokantor, tim multimedia, tim audio, tim musik, dan guru sekolah minggu. Tata usaha dan koster untuk melaksanakan tugas rutinitas administrasi dan kebersihan gereja, maka gereja telah mengangkat seorang warga jemaat yang bertugas sebagai tata usaha, karena tidak ada sekretaris harian selama 2 tahun ini dengan sistem kontrak, dan tahun 2022 yang akan datang gereja akan memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari hak pekerjaan mereka. Demikian juga dengan koster yang bertugas untuk menjaga kebersihan dan keamanan gereja setiap hari, serta perbaikan rutin di gereja dan juga rumah pendeta yang selama ini sudah dipegang oleh keluarga Wahadi Santika, yang dengan fasilitas gaji dan juga BPJS Kesehatan keluarga dan juga BPJS Ketenagakerjaannya. Kebaktian sekolah minggu. Pelayan kebaktian sekolah minggu tahun ini tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Tetapi ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara live streaming dari gereja KW Bincarung, yang dilayani oleh guru sekolah minggu, sintua, serta pendeta dan pemain musik dan petugas multimedia yang bertugas dalam ibadah tersebut, yang dimulai jam 7.15 sampai 8.45 WIB. Selain itu, pelayan ibadah umum sekolah minggu juga diberikan kepada kelas Zoom meeting yang terdiri dari kelas kecil, kelas tanggung kecil, kelas besar, dan kelas tanggung besar, yang dilayani oleh kakak guru sekolah minggu mulai jam 13 WIB secara Zoom meeting. Tahun ini perayaan Natal sekolah minggu dilaksanakan tanggal 25 Desember
jam 15.00 sampai selesai secara onsite dan juga online rekaman di gereja yang disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube AKBP Bincarung. Kebaktian umum dilaksanakan satu kali yaitu jam 9.30 sampai 11.30 di AKBP Bincarung berbahasa Batak dengan nyanyian buku Enda AKBP setiap minggu ganjil, dan kebaktian berbahasa Indonesia dengan nyanyian Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat terbitan Yamuger setiap minggu genap. Akibat PPKM level 4 diterapkan di Kota Bogor, maka ibadah pada bulan Juli Agustus ibadah hanya dilaksanakan secara live streaming dari AKBP Bincarung. Ibadah dilayani dengan liturgi sintua dan pengkhotbah pendeta AKBP Resort Bincarung atau pendeta dari distrik pada saat pertukaran pelayan firman distrik. Pada acara pesta khusus, maka liturgis dan pengkhotbah dilayani oleh pendeta karena tahun ini sejak Minggu 22 Agustus telah dilantik pimpinan Jemaat Pagaran, sehingga pendeta di AKBP Bincarung ada 2 orang dan 1 orang di Perumnas Parung Panjang. Meskipun aturan PPKM level 4 dilonggarkan pemerintah sehingga ibadah dapat dilaksanakan secara onsite, tetapi ibadah tetap dilaksanakan secara onsite dan juga live streaming dengan persembahan dapat ditransfer ke rekening Huria atau diserahkan pada ibadah minggu melalui paniroi atau kantong persembahan. Dan tahun ini kita hanya melaksanakan persembahan 2 keranjang sekaligus sesudah khotbah, sedangkan persembahan sebelum khotbah ditidakkan. Kebaktian sektor atau pertangyangan. Kebaktian sektor pertangyangan tahun ini hanya dilaksanakan secara live streaming di AKBP Bincarung pada waktu pasion, maka pertangyangan dilaksanakan secara drama dengan melibatkan remaja dan pemuda AKBP Bincarung dengan liturgis dan pengkhotbah dari sintua dan pendeta. Pada waktu memasuki masa Advent dan Natal tahun baru, maka kita melaksanakan pertangyangan Advent Natal tahun baru mulai Senin 22 November 2021 setiap jam 19 WIB secara rekaman YouTube dengan melibatkan liturgis dari sintua dan calon sintua serta pengkhotbah dari sintua dan pendeta, dan diharapkan persembahan dapat ditransfer atau diserahkan ke Huria. Sakramen sebagaimana tanda gereja yang benar adalah ketika sakramen dilaksanakan dengan benar, maka tahun ini gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen sebagai berikut. Baptisan kudus Padidion Nabadia dilaksanakan 4 kali, tanggal 28, tanggal 4 April, tanggal 10 Oktober, dan tanggal 26 Desember. Perjamuan kudus dilaksanakan pada Jumat Agung dan pada 10 Oktober pada waktu pelepasan sidi, dan juga pada hari Natal 25 Desember dilaksanakan perjamuan kudus yang diikuti oleh 304 orang ruas dan para alado. Pelajar sidi Pargur Malua, acara lepas sidi dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 kepada 21 orang anak sidi dari 28 orang yang daftar pada awalnya. Acara pelepasan sidi dilaksanakan dengan protokol kesehatan memakai masker dan sarung tangan, dan yang menjadi juara kelas sidi adalah Maureen Napitupulu, Naila Simbolon, dan Rehagel Gultom. Perjanjian nikah, pemberkatan nikah, partupolon, ikat janji pernikahan dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk 2 orang pemuda dan juga 2 orang pemuda gereja. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan 4 kali, yaitu untuk 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dari gereja kita, sementara 2 lagi laki-laki adalah dari gereja lain. Dan sebelum pernikahan mereka terlebih dahulu diberikan konseling pernikahan yang membahas tentang dasar pernikahan, tujuan pernikahan, dan masalah yang dihadapi serta bagaimana menghadapi persoalan rumah tangga. Namun ada yang hanya memberikan perhatiannya sedikit ketika kegiatan bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini. Akibat mengganasnya penularan COVID-19, banyak anggota jemaat yang harus menjalani isolasi mandiri, dan gereja AKBP Bincarung melaksanakan pemberian bantuan vitamin, obat, dan makanan paket sembako bagi keluarga yang dikelola melalui anggaran seksi kesehatan. Selain itu juga melalui kepedulian pemuda yang sudah bekerja diberikan bantuan paket sembako dan sayuran yang dikumpulkan dari pekerjaan keluarga yang menyumbang yang disebut dengan paket isoman. Kegiatan pusat distrik resort. Kegiatan AKBP pusat yang diikuti oleh AKBP Bincarung yaitu di tengah COVID-19, meskipun penerangan gereja terkendala karena ibadah hanya dilaksanakan secara live streaming dan juga onsite, tapi AKBP Resort Bincarung tetap peduli dalam mendukung kegiatan pusat dan menyetorkan semua persembahan kedua ke pusat dan Namarboho dengan membagi 4 persembahan yang masuk, yaitu 2 bagian untuk keperluan rutin gereja, 1 bagian untuk pusat, dan 1 bagian untuk keperluan diakoni. AKBP Bincarung hanya melaksanakan persembahan 2 keranjang saja sekaligus ke depan setelah khotbah. Untuk mendukung program AKBP menuntaskan hutang dana pensiun AKBP,
yang dikaruniai melalui Pokja Dana Pensiun Distrik, maka KBP Bincarung juga dapat menyumbangkan dana sebesar Rp51.500.000 yang dikumpulkan dari beberapa keluarga jemaat yang diserahkan pada pesta penggalangan dana di Gedung Ronatama Depok pada Minggu 9 Mei 2021. Selain itu juga dilaksanakan pengumpulan dana melalui gerakan Rp1.000 melalui partisipasi dan juga taken list dari setiap sektor. Pada pesta puncak tahun pemberdayaan Distrik 28 Deboskap yang dilaksanakan di AKB Bogor 14 Desember 2021, AKB Bincarung juga ikut menyumbangkan Rp6 juta melalui 3 keluarga yang diulosi. Rapat pendeta Hatopan AKB yang dilaksanakan secara semi virtual sudah diikuti oleh pendeta TP Panjaitan, pendeta John F. Siombing, pendeta Semorangkir, dan dipimpin oleh ketua rapat pendeta KBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sebagai ketua rapat pendeta dan juga sekaligus Eporus KBP, mengikuti simposium teologi perjamuan kudus tengah pandemi COVID-19 dengan pembicara Eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, pendeta Dr. Bonar Napitupulu, pendeta Dr. Binsar Panjaitan Pakpahan, pendeta Dr. Sukanto Limbong secara live streaming. Kegiatan HKBP Distrik yang diikuti HKBP Resort Bincarung yaitu Sinode Distrik dengan mengutus pendeta Resort utusan Sintua Datar Manurung, utusan Ruas yaitu Bedi Anton Nenggolan dari Perumnas Parung Panjang. Kompet Penggulan Nagok Tiki yang dilaksanakan setiap Senin kedua setiap bulan diikuti oleh pendeta dan juga keluarga pendeta, dan pada bulan Mei HKBP Bincarung menjadi tuan rumah kompen dengan menyerahkan souvenir dan bantuan kasih melalui sumbangan 1 keluarga jemaat. Rapat pendeta distrik yang dilaksanakan di HKBP Cinere secara virtual yang diikuti pendeta Torang Panjaitan dan juga pendeta John F. Siombing. Sinode distrik dilaksanakan pada hari Kamis, Sabtu di RMA Village dengan mengutus 3 orang peserta sinode distrik yaitu pendeta Torang Panjaitan, Sintua Datar Manurung, Sintua Bedi Anton Nenggolan untuk menerima LPJ Preses Kabit Bendahara Distrik tahun 2001 dan sekaligus menetapkan program kerja anggaran belanja Distrik 28 Deboskap tahun 2022 dengan orientasi tahun kesehatan. Dalam mendukung kegiatan program dan anggaran belanja distrik, maka Gereja KBP Resort Bincarung ikut terlibat dalam penyetoran anggaran secara rutin setiap bulan, sehingga KBP Resort Bincarung mendapat predikat terbaik dalam arus penyetoran kewajiban dan persembahan distrik. AKBP Resort Bincarung ikut terlibat dalam pengumpulan dana untuk mendukung kegiatan distrik yang dilaksanakan 2 kali tahun ini melalui kegiatan yang disebut pertukaran pelayan firman distrik, yaitu bulan Mei dengan pengkhotbah di Bincarung pendeta Sondang Borsi Majuntak dan bulan November lain pendeta pilihan Panjaitan. Kegiatan di AKBP Resort Bincarung tahun ini ada dalam rangka pembinaan dan pelayan di Resort Bincarung telah dilaksanakan pelayan khotbah di ibadah minggu di AKBP Resort Perumnas Parung Panjang berganti antara pendeta Torang Panjaitan dan pendeta Job F. Siombing. Pelantikan pendeta Roni Semorangkir menjadi pimpinan jemaat AKBP Perumnas Parung Panjang yang dipimpin Kabit Kononia pendeta Ligat Usimbolon dan liturgis pendeta Torang Panjaitan, sehingga ada pergantian fungsionaris pimpinan jemaat dari Sintua Duan Semorangkir kepada pendeta Roni Semorangkir bersama Parhalado Resort Bincarung. Pada Minggu 28 November sudah dilaksanakan rapat Parhalado Resort untuk membicarakan konsep anggaran resort yang diikuti Parhalado Resort. Pada Minggu 5 Desember telah dilaksanakan rapat resort untuk menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Resort Bincarung 2021 yang diikuti perwakilan Ruas, Parhalado serta pendeta dan utusan dewan dan seksi. Kegiatan rapat di Huria pada Minggu 16 Februari sehabis ibadah minggu telah dilaksanakan rapat Huria dengan acara tunggal amandemen atau menganulir keputusan rapat Huria Desember 2020 tentang renovasi rumah Taruman Negara, sehingga diputuskan untuk membeli rumah baru Cimapar dengan harga Rp500 juta dengan skema pembayaran 300 juta terlebih dahulu yang dikeluarkan dari sumbangan pengadaan rumah dan juga dari kas gereja, dan sisanya tetap mengharapkan dari kas gereja dan sumbangan Ruas untuk pengadaan rumah yang akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Pada Minggu 28 Februari telah dilaksanakan pembinaan pemberdayaan fungsionaris AKBP Bincarung dengan pembicara Preses Pendeta Nexon MC Majuntak, pendeta Torang Panjaitan, Badan Aud Jemaat dan juga Mr. Spirit Saud Sitompul MSCCM untuk mempersiapkan fungsionaris melakukan tugas tanggung jawab dengan motivasi pelayanan tinggi. Pada Minggu 26 Desember telah dilaksanakan rapat Huria untuk mendengar dan menerima laporan pertanggungjawaban pimpinan jemaat, majelis pembendaharaan, ketua-ketua dewan, yaitu ketua dewan Kononia, Marturia, Diakonia dengan seksi terkait di bawahnya serta laporan Badan Aud Jemaat dan tim perizinan.
rapat-rapat seksi dan dewan serta pada tahun dilaksanakan sehabis ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kegiatan komunis sebagai pelaksana Ketua Umum PGIS Kota Bogor juga melalui Pendeta Torang Pepanjaitan ikut dalam pertemuan dilaksanakan Kementerian Agama, kegiatan pelatihan karir kerukunan, dan juga dialog antar umat beragama, mengikuti acara penembisan pendeta, mengikuti kegiatan doa bersama, dan juga mengikuti kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat, dan bersama tim perizinan melaksanakan pertemuan dengan RT RW di gereja dan juga dengan lurah dan kecamatan di kantor kelurahan. Kegiatan pesta dalam rangka mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan bagi gereja dan jemaat, maka GKI Carung telah melaksanakan pesta Ojak 51 pada bulan Januari dengan dana yang terkumpul 28 jutaan. Pesta Gotilon GKI Carung yang dilaksanakan secara onsite di gereja dan live streaming pada Minggu 14 November 2021 yang dipimpin oleh Pendeta John F. Siombing dan Pendeta Torang Pepanjaitan dengan cara mengumpulkan amplop ucapan syukur dan spontanitas lagu serta tortor pada Pesta Gotilon GKI Carung. Yang menjadi panitia adalah dari pemuda sesuai dengan tahun pemberdayaan dengan nuansa budaya Batak, dan sementara dan yang terkumpul sebesar 337 jutaan. Dalam kegiatan Pesta Gotilon tahun ini, pada Varia Gotilon juga dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Abdurrahim, dan juga Kasih Pembauran Kota Bogor, Bapak Ramli, dan kita memberikan ulus kepada Pak Dedi. Adapun dana yang dikumpulkan dari Pesta Gotilon dan Ojak merupakan sumber dana bagi mendukung anggaran belanja tahun 2021. Pelaksanaan verifikasi distrik dan audit resort sudah dilaksanakan baik dari distrik, resort, dan juga di Uria. Pelayanan duka cita tahun 2021 ini, HKBP Resort Bincarung merasakan duka cita karena ada sebanyak 13 orang anggota jemaat yang meninggal, yaitu 5 kaum bapak, 6 kaum ibu, 1 remaja laki-laki, 1 anak perempuan, yaitu dari sektor 1, 1 orang ibu, 2 orang bapak, sektor 2, 1 orang anak perempuan, 1 orang ibu, 1 bapak, sektor 3, 1 orang remaja laki-laki, 2 orang ibu, 2 orang bapak, sektor 4, 2 orang ibu. Dalam memberikan bantuan telah disesuaikan dengan permintaan paket kasih, yaitu dari 3.750 menjadi 3.900 per kejadian. Selain itu, pada waktu penghiburan dari gereja diberikan pengganti krans bunga kepada keluarga atau keturunan keluarga yang anggota jemaat, yaitu 250.000 per keluarga. Dan tahun ini banyak anggota jemaat dan juga pendeta yang terkena COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun menjadi warga isoman yang sembuh, dan ada 3 orang yang meninggal dalam status COVID-19. Sumbangan selama tahun 2021 ini kita menerima 1 set sumbangan bunga anggrek hidup dan rangkaian bunga hidup untuk dipergunakan di altar gereja dalam kebaktian setiap minggu maupun hari pesta gereja. Pada Senin 3 Maret kita menerima sumbangan 1 set tempat tidur merek Informa dari keluarga sektor 1 ukuran 200-160 x 30 cm untuk dipergunakan di rumah taruhan negara. Pada hari Sabtu 13 Maret kita menerima kunjungan dari tim Pelex Bin yang mengadakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru 5M, dan sekaligus juga menerima sumbangan 1 termogan dan sebagainya. Pada bulan April kita menerima sumbangan kasih dari NN berupa 1 set AC merek SAP dan 1 buah seling exhaust fan yang untuk dipakai di rumah Huria di Cimapar Indah Town House. Pada hari Sabtu 3 April gereja menerima sumbangan 30 paket beras ukuran 10 kg dari anggota jemaat sektor 2 yang dibagikan untuk keluarga jemaat yang membutuhkan dari semua sektor. Pada Senin 10 Mei gereja menerima sumbangan 80 souvenir cangkir dari sektor 1 yang dibagikan sebagai souvenir konven distrik kepada tamu, para dan juga kepada lansia Bincarung. Pada hari Jumat 16 Mei kita menerima sumbangan cat dan juga plastik paber dari keluarga sektor 3 dalam rangka pengecatan dan pembersihan gorong-gorong komplek gereja. Pada hari Sabtu 23 Mei kita menerima sumbangan paket isoman, vitamin, beras, susu dan sayur yang diprakarsai pemuda yang sudah bekerja dan diberikan kepada keluarga yang isoman karena terpapar COVID-19. Pada hari Jumat 25 Juni 2021 gereja menerima sumbangan kasih dari NN berupa 2 kondenser mikrofon merek AKG dan 2 set kabel mic untuk dipergunakan dalam menangkap suara kor ketika kita ibadah untuk live streaming. Pada Rabu 8 Desember kita menerima sumbangan dari Kementerian Perhubungan RI yang langsung dikirimkan dari karoseri Bandung, yaitu 1 bus sekolah untuk dipergunakan sebagai angkutan sekolah minggu lansia dan juga mendukung pelayanan kegiatan kunjungan, pesta dan kedukaan jemaat. Dan sampai saat ini belum ada surat dan BPKB bus tersebut.
Pada Senin 13 Desember, gereja menerima sumbangan 1 buah AC 2 PK merek Mitsubishi dari keluarga sektor 1 yang ditempatkan di ruangan gereja bagian musik pro kantor. Pelayanan Dewan Seksi, Dewan Kononia dipimpin oleh Amang Situa Datar Manurung dengan 6 orang anggota yang dibantu oleh pengurus seksi kategorial di bawahnya. Pendahuluan sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan peraturan pemerintah atas penanganan pandemi COVID-19 tersebut sebagai pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, PPKM darurat, hingga PPKM level 1 sampai 4 mengakibatkan banyak kegiatan program yang tidak dapat terrealisasi atau dilaksanakan. Dari 221.650.000 jumlah anggaran seksi di bawah tahun kononia di bawah Dewan Kononi tahun 2021 hanya dapat terrealisasi sejumlah 58.900.000 atau sekitar 26%. Puji Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19, seksi dapat segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 dan tetap melayani memuliakan Tuhan. Hal ini dapat terlihat masih ada kegiatan program yang dapat direalisasikan melalui offline maupun adaptasi kebiasaan baru dengan online maupun media Zoom ataupun hybrid dengan offline maupun online Zoom. Program kegiatan kategori seksi sekolah minggu. Pelaksanaan program seksi kegiatan sekolah minggu Akademi Carung Bogor tahun 2021 ada yang terrealisasi namun ada juga yang tidak terrealisasi, yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan karena adanya PPKM dan pandemi COVID-19 masih online sampai sekarang. 9 dari 15 program kegiatan terlaksana dari total 82.450 proposal anggaran, maka total biaya yang digunakan adalah 32.763.768 kurang lebih 40%. Total guru sekolah minggu yang aktif 13 orang dalam pelayanan dan penambahan 1 guru sekolah minggu yaitu Tesalonika Bortagaul. Kategori remaja, pelaksanaan kegiatan program seksi remaja Akademi Carung tahun 2021 banyak yang tidak terlaksana karena PPKM. Pendalaman Alkitab dapat dilaksanakan secara via Zoom. Latihan angklung dapat berjalan dengan baik. Anggaran remaja tahun 2021 digabung dengan anggaran Naposo. Kategori Naposo, pelaksanaan kegiatan Naposo banyak yang tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Pendalaman Alkitab dapat dilaksanakan secara via Zoom, dihadiri 5-10 orang. 7 dari 18 proposal kegiatan terlaksana dari total dana Rp79.600. Proposal anggaran maka biaya yang digunakan sebesar Rp19.266.000, sekitar 24%. Kategori perempuan, pelaksanaan kegiatan seksi perempuan banyak yang tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Pendalaman Alkitab dapat dilaksanakan secara via Zoom, dihadiri 10-15 orang. 1 dari 6 proposal kegiatan terlaksana yaitu Parheon Ina. Dari total 28 juta anggaran, maka total biaya yang digunakan sebesar 6.880, sekitar 24,5%. Kategori AMA, pelaksanaan kegiatan seksi AMA banyak yang tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Pendalaman Alkitab dapat dilaksanakan secara via Zoom, dihadiri 5-8 orang. Dari total anggaran 25 juta, maka biaya yang digunakan Rp0. Kategori lansia, semenjak adanya pandemi COVID-19 dan keluarkannya anjuran pemerintah untuk pembatasan kegiatan terutama untuk anak-anak dan lansia, maka untuk menjaga penularan COVID-19 kepada lansia gereja, maka ibadah minggu tidak dianjurkan bagi lansia hadir di gereja, tetapi mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming. Hal ini juga berdampak dalam kegiatan PHD lansia yang seharusnya dilaksanakan setiap hari Rabu di gereja, jadi berhenti dan PHD hanya dilaksanakan secara online, yaitu dengan bahan yang dikirimkan melalui grup lansia dan diskusi juga melalui tidak dengan tatap muka. Sejak PPKM level 4 diperlonggar pemerintah, PHD lansia dilaksanakan secara rekaman yang diupload di YouTube HKBP Carung karena masih banyak kendala Zoom bagi lansia. Untuk pelayanan perjamuan kudus dapat layani ke rumah lansia yang menginginkan pelayanan di rumah, sedangkan yang hadir di gereja dilayani pada Paskah kedua. Dewan Marturia dipimpin oleh Bapak Sintua Malulu Sibolon dengan 6 orang anggota telah berusaha untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi di bawahnya dan telah melakukan beberapa kegiatan melalui seksinya, yaitu seksi sending yang dipimpin oleh Ibu Sintua Nurmida Borgultom dengan 6 orang anggota telah melakukan beberapa kegiatan antara lain mengadakan kunjungan-kunjungan kasih kepada anggota jemaat AKBP Carung seperti lansia atau yang sudah jarang hadir ke gereja dan tahun ini sudah melaksanakan kunjungan kepada 32 anggota jemaat.
akibat PPKM yang masih berkepanjangan dan sesuai dengan himbauan pemerintah, maka pelayanan ke lapas kelas 2 Cibinong Pondok Raja tidak dapat dilaksanakan. Melalui korporasi gereja telah berusaha untuk menyediakan Bibel, buku ND, Alkitab Kidung Jemaat yang dapat dibeli jemaat untuk keperluan pribadi, menyediakan buku Pajonok Mendekat dan Katekismus yang dapat dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Seksi musik yang diketuai oleh Ibu Melisa Borsigar-Regar dengan 6 orang anggota telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu membuat jadwal petugas audio prokantor dan organis setiap minggu, mengkoordinir kegiatan latihan bersama prokantor dengan pemain musik, baik pelayan di gereja dalam ibadah atau rekaman YouTube maupun dalam pelayanan di rumah duka, melaksanakan perawatan alat musik dan sound system gereja, dan tahun ini mengganti semua kabel mic, mempersiapkan dan membeli peralatan sound system yang diperlukan untuk kegiatan ibadah, berkoordinasi dengan tim multimedia dalam pelaksanaan live streaming setiap ibadah dan rekaman YouTube pertanyaan, membeli wireless clip-on yang digunakan untuk keperluan ibadah, mengkoordinasi dengan donatur yang dapat menyumbangkan alat yang mendukung pelayanan ibadah, melatih anak remaja untuk dapat bermain musik dengan baik, yaitu organ, piano, tagading, gondang, dan juga dalam mempersiapkan tim multimedia dan prokantor, melaksanakan ibadah bulanan seksi musik, dan juga mempersembahkan pujian kor seksi musik pada momen tertentu. Dewan Diakoni yang dipimpin oleh Sintua Norma Borna Pitupulu dengan 6 orang anggota telah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk jemaat dan masyarakat sekitar dengan kegiatan dilaksanakan oleh seksi di bawahnya, yaitu seksi diakoni sosial. Seksi diakoni sosial yang dipimpin oleh Inang Pujiana Borong Malau dengan 6 orang anggota telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu mengadakan kunjungan kasih dan 2 bagi anggota jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, bersama dengan diakoni sektor dan Paniroi dengan memberikan bantuan dana sebesar 400.000 bagi yang NAME dan 200.000 bagi yang sakit di rumah, dan transport untuk seksi diakoni 100.000 yang dilakukan selama ini. Akibat aturan PPKM tahun ini, kunjungan kasih mayoritas dilaksanakan di rumah jemaat setelah kembali dari rumah sakit karena tidak diperbolehkan kunjungan ke rumah sakit. Melalui program paket kasih bersama Yayasan Welas Asi berusaha untuk membantu anggota jemaat kesehatan tahun ini, seksi kesehatan dipimpin oleh Bapak Dr. Daniel RP Sitinjak dengan 6 orang anggota merupakan seksi yang harus bekerja ekstra untuk mewujudkan ibadah persekutuan di gereja karena pandemi COVID-19, telah melakukan kegiatan antara lain menyiapkan segala alat yang dipergunakan dalam memenuhi protokol kesehatan rumah ibadah dengan dana dan gereja, dan juga kas kesehatan, penyemprotan cairan desinfektan di lingkungan gereja setiap habis kebaktian, dan untuk menjaga kursi gereja tidak jamuran maka disinfektan yang dipergunakan adalah dengan alkohol dan detol, tidak menggunakan air. Pengecekan suhu tubuh dan juga cuci tangan di setiap akan memasuki ruang ibadah setiap minggu. Dan pada akhir semester kedua ini telah membeli alat pemantau suhu tubuh selain termogan juga dengan standing digital termometer. Memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota jemaat yang kurang sehat pada hari Minggu atau hari Selasa pada waktu anggota seksi sedang berada di gereja, bersama dengan seksi pemuda mengadakan posko Bincarung untuk dapat mengumpulkan dan menyalurkan sumbangan untuk keluarga yang sedang isoman berupa sembako dan vitamin yang akan diantar ke rumah jemaat isoman dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan pemantauan bagi anggota jemaat yang sedang isoman dengan memberikan bantuan vitamin dan juga konsultasi. Seksi pendidikan yang dipimpin Bapak Rianto Tagaul dengan 6 orang anggota telah melakukan kegiatan antara lain memberikan bantuan pendidikan kepada anak anggota jemaat yang membutuhkan melalui pembayaran SPP atau uang buku dan uang ujian, serta uang transport dan uang kuota sesuai dengan permohonan orang tua yang dilaksanakan per semester. Untuk SPP dibayarkan langsung ke sekolah dengan kwitansi sekolah, sementara untuk uang kuota internet 50.000 per bulan per orang dibayarkan per semester dengan kwitansi tanda tangan orang tua. Melaksanakan webinar seksi pendidikan yang bertempat di gereja KW Bincarung dengan pembicara Dr. Clara Monica dan juga Dr. Selviana. Seksi kemasyarakatan yang dipimpin Bapak Sintua Antoni Hasmajuntak dengan 6 orang anggota telah melakukan kegiatan antara lain memberikan 380 paket sembako lebaran kepada warga sekitar, melaksanakan gotong royong pembersihan parit serta sekitar gereja, pengecatan pagar, tempat duduk, besi, dan pos keamanan lingkungan, serta penanaman pohon mahoni dan cemara dalam rangka mengisi liburan bersama lebaran. Bekerja sama dengan petugas parkir untuk menertibkan
parkir di areal gereja pada saat ada ibadah di gereja, memberikan bantuan keamanan bagi RT RW petugas parkir melalui anggaran rutin gereja, melaksanakan penertiban pembayaran biaya keamanan baik mingguan maupun dalam setiap kegiatan, terutama dalam perayaan Hari Besar Kristiani yang tahun ini dipantau dan dijaga dari aparat kepolisian, baik dari Polrestabes, Polsek, Babinsa, Koramil, kecamatan dan kelurahan serta Satpol PP. Tim perizinan dipimpin oleh Bapak Saud Gultum telah berusaha untuk melakukan beberapa kegiatan untuk mempermudah urusan keluarnya yang bergereja walaupun sampai saat ini belum selesai. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu mengadakan pertemuan dengan lurah dan camat Tanah Sareal di kantor kecamatan, mengadakan pertemuan dengan RT dan RW sekitar gereja, mengumpulkan tanda tangan warga sekitar gereja yang tidak keberatan akan kehadiran gereja di sekitarnya, mengurus izin sertifikat rumah dan surat IMB untuk menjadi nama gereja dan juga pengurusan yang bergereja, memberikan 11 paket parsel kepada pengurus RT RW, lurah dan camat, mengadakan konsultasi dengan orang yang tahu tentang desain gereja dan struktur bangunan gereja, mengadakan sosialisasi kepada warga sekitar ketika meminta persetujuan tentang rencana pembangunan gereja dengan konstruksi lantai 2 dengan mengakomodir kebutuhan ruang klinik, ruang kantor, ruangan koster, ruangan sekolah minggu dan toilet serta parkiran yang memadai, dan yang terutama adalah ruang ibadah dan juga konsistori. Majelis perbendaharaan Jemaat atau Parhalau per tahun yang dipimpin oleh Bapak Sintua Luxior DW Pasaribu dengan 2 orang anggota telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengkontrol penggunaan harta gereja supaya dapat mendukung sepenuhnya kegiatan di gereja. Adapun yang dilaksanakan tahun ini adalah sebagai berikut: membuat konsep rencana anggaran belanja gereja bekerjasama dengan Bendahara Uria, melaksanakan verifikasi bulanan untuk laporan Bendahara Uria, mengkoordinir seluruh kesiapan sarana dan prasarana pelayanan umum gereja seperti mic dan sound system serta penerangan listrik gereja bekerjasama dengan seksi musik dan koster, menata pengelolaan dan pemakaian inventaris barang milik gereja baik yang di rumah pendeta maupun yang di gereja, melaksanakan pemeliharaan inventaris gereja dan juga yang di rumah pendeta bekerja sama dengan koster gereja, melaksanakan pencatatan setiap inventaris HKBP Bincarung di mana tempatnya, siapa pemakainya dan juga harga dan sumber barang tersebut, menyetujui dan memberi masukan dalam hal pengeluaran biaya rutin untuk kewajiban gereja, operasional dan perawatan gereja, menjaga kebersihan rumah ibadah serta pelayanan bagi jemaat secara berkesinambungan yang bekerja sama dengan koster gereja dan seksi kemasyarakatan, mengadakan stok buku kerohanian, Bibil, Alkitab, buku yang di almanak, kalender Pak Jonok dan juga buku-buku pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan kategorial. Untuk menambah wawasan anggota jemaat dan majelis tentang HKBP, maka telah dibagikan kalender almanak tahun 2022 supaya dapat dipergunakan dalam pembacaan ayat harian dan bacaan pagi dan bacaan malam dalam ibadah keluarga. Membeli rumah dinas pendeta fungsional di Cimahpar dan berusaha untuk mempersiapkan keperluan pendeta yang menempatinya, memasang internet My Republik di samping IndiHome untuk mendukung kegiatan live streaming dan Zoom meeting selama masa pandemi ini. Daftar inventaris ada di situ. Laporan keuangan atau Bincarung penerimaan dan pengeluaran mulai 22 November 2020 sampai 21 November 2021 sudah ada juga, dan statistik HKBP Bincarung per 31 Desember 2021 yaitu ruas 2021 151, kaum bapak ibu 181, pemuda 89, pemudi 79, remaja 30, remaja perempuan 19, anak laki-laki 55, anak perempuan 44, sehingga jumlah kakak 648, jumlah jiwa 648, kakak 192, dan ada penambahan, ada pengurangan juga sebagaimana tertulis di situ, sehingga jemaat HKBP per 31 Desember 2021 atau Bincarung adalah kaum bapak 154 orang, kaum ibu 183 orang, pemuda 98 orang, pemudi 85 orang, remaja laki-laki 18 orang, remaja perempuan 9 orang, anak laki-laki 62 orang, anak perempuan 51 orang, dan jumlah kakaknya 197 orang. Penutup, demikianlah berita jujur tahun ini yang bisa kami rangkum yang mungkin sangat jauh dari kesempurnaan.
masih banyak yang kita rencanakan tahun 2021 ini yang belum bisa kita laksanakan karena keterbatasan dana dan juga tenaga yang memadai. Biarlah melalui berkat Tuhan yang sebentar lagi menghantar kita kepada tahun 2022, memberikan suatu pengharapan yang baru dan pasti bahwa persekutuan kita di tahun mendatang akan semakin baik dan iman kita semakin bertumbuh, terutama menghadapi tahun 2022 sebagaimana yang dicanangkan sebagai tahun kesehatan AKBP. Maka kita juga semakin terpanggil untuk saling melayani satu sama lain dan peduli dengan kehidupan sesama kita sesuai dengan visi misi gereja KBP yang dialogis, inklusif dan terbuka, yang menjadi berkat bagi Tuhan, bagi dunia ini. Marilah kita Jemaat KBP Carung akan menyambut tahun 2022 dengan satu tekad, dengan sehati sepikir. Mari kita wujudkan gereja KBP Carung menjadi alat Tuhan menggarami persekutuan dan dunia ini. Akhir kata kami mau mengatakan, jika selama tahun 2021 kami sebagai pimpinan jemaat pasti banyak kekurangan, kelemahan, pasti banyak cara dan tindakan kami yang tidak berkenan dengan keinginan kita, kehendak kita, bahkan mungkin ada ajaran yang kami terapkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami hanya mampu melakukan apa yang kami pelajari, apa yang kami ketahui, karena kita adalah gereja KBP Carung, bagian daripada gereja KBP, maka kita harus mengikuti apa yang disebut dengan aturan dogma dari HKBP, bukan dari gereja lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Natal 26 Desember dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Bogor 31 Desember 2021, pimpinan Jemaat KBP Carung, Pendeta Torang Panenti Panjaitan. Demikian pembacaan beri hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 758 ayatnya yang kedua. Pembacaan laporan keuangan. Shalom. Laporan keuangan tahun Huria 29 November 2020 sampai 21 November 2021. Total penerimaan dari pelian minggu, pelian PHD, ucapan syukur dari Pesta Gutilon dan pelian hari Haujak. Total penerimaan selama tahun Huria, total penerimaan 1.180.680.575 rupiah. Total pengeluaran untuk 1 tahun Huria, pengeluaran belanja rumah tangga, belanja Dewan Panggaran Kononia, Marturia dan Diakonia, total pengeluaran 1.346.897.139 rupiah.
Total laporan sudah diperiksa dari Badan Audit per 21 November 2021. Laporan posisi keuangan, kas seksi pendidikan 5 juta, kas tim perizinan 13.033.613 rupiah, kas umum gereja 32.839.950 rupiah, di rekening Bank Rakyat Indonesia 330.342.600 rupiah, deposito huria 600 juta rupiah, deposito pembangunan 176.250.000 rupiah, deposito perizinan 51.329.664 rupiah. Aset total 1.208.795.807 rupiah. Hutang untuk pengadaan rumah 200 juta rupiah. Aset neto 1.8.795.807 rupiah. Demikianlah laporan keuangan per 21 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku ND 706 ayatnya yang pertama. Kita dengarkan kata-kata sambutan yang mewakili ruas. Horas. Wah, betul-betul lo semangat apalah di tikiona teh. Mau lihat mah tutup. Mau lihat mah di Tuhan ala ibagasan tahun non memang sangat sulit do kita madalani akasidalanata. Apa ibu do pehita apalah di tikion ibagasan las neroha. Ima nalomanomonomo hari tahun baru kira-kira kurang lebih 5 jam naik. Jadi mau lihat godang tutu itu hatta terlumi songot tuau pribadi sebetulnya dak siap pinanau mandok ke atas ruas. Alai alahu pikir-pikiri on nama tutu silas niroha dia om manahu pikiri alana
di tahun nasalpu mungkin dang boyau rap doho takka ama ina doho ruasaluhna marto baru di Jabuta di Garijaton marto baru piau di tahun nasalpu di Sinar Kasih doh malam baru na marto baru kuburan doh. Jadi tumbal gas itu tudo lasni roha dia wapala di tikion huyau rap doh taka keluarga Bincarung terlumu bima diutus sama pendeta lau madok kata bewakili seruas. Jadi mulai tema dihamu amang inang tong do hamu hubering ibaga salas nero hapala di tikyon saya dinalau madalani tu 22 penon saya tu hatama nama dongani hita saluhuna terlumu bima diaka ruas lansia tumbal gasitu tu do bereng akas semangat ni lansia nadong di huriat tahun alayala keterbatasan siapa maretata kita ikut duduk do tu pamareta alay malu hubering do songon na Natali adong do piga na lansia akana na sotuk gogo ape bu do pe dipaksahon dirina pas ditiki lau parningotan ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Jadi ope di hamu niku manung kita lansia emo lohudok kita sunah masuk ke tu lansia. Jadi semangat terus apalagi madalani tahun 22 terlumu bima songoni nang diaka pemula saluhuna olah tema amang olah tema nang tonggo dia juju kamu hamir wason ape budang dunia nak kau ngutungu nami alai wering akap pengulat tahun betul lo akasi serep roha syukduk roha tonggo saya dihaul hitak karuas itu ngoleh tiga udang ma di hamu akap pengulat dami sok-songoni di pendita nami keluarga si Hobin dohot pendita keluarga Panjaitan mau lihat mamang tonggo tugu-tugu kamu hami bila kamu doh kahatapu udah boha asalamu mendekat kami akarua sotu Tuhan ini. Jadi ope say gajang ma umurmu lau manubu-nubu hami sila Tuhan ma kasehaton dihamu doko tak kasilas niroha tersongoni majo hata senau mewakili seruas mau lihat Tuhan beserta kita. Berikutnya kata sambutan yang mewakili Parhalado. Horasma dihita saluhukna. Mau lihat puji-pujian ma tapasahat tutuhata para siroha pardingan basai. Dihamu amanami inanami hahanggi pinaribut. Namar pungu di bagas joroon. Suak songoni namar pungu di bagas tabe melalui live streaming. Mau lihat madi Tuhan ala boido tabolus tahun 2020 sadai sahatu na mengunjungi apala di tikion. Tung macay gudang hamaulo na adopi
selama tahun 2020 sadai. Alay toktong mahita madok molia tetutu hata para siroha pardingan basai. Tukpe di loas hamauloni tabolus. Alay toktong dohita diiring-iring. Jala toktong dohita boy marsaor sahat roditikyon. Amanami inanami hahanggi pinaribot na pasobulong saluhuk na hita ruas ni hakapipibincarong. Songon naung tabegi nakiningan ima diberi dohot laporan ni keuangan ni Huriata tung madok mau lihat hita tutuhani jala disude kegiatan ni Huriata mulai sian kegiatan koinonia, marturia, dohot diakonia, dohot di parartaul ni Huriata boido mardala dohot denggan nakpe dang sempurna ala ni situasi dohot keadaan nata alami ima selama pandemi COVID-19 salhuknai boy adong na terrealisasi adong na tercapai dang ala ni gogunami parhalado manang uluani dang ala ni malonami dohot uluan di Huriatai alai salhuknai amang inang ala ni tangyang muna do boy terrealisasi i jala ditangi hot Tuhani tangyakta tumace gudang kekurangan nami perhalado dina mangulahon tohonan nami dina mangulahon pelayanan di Huriataon selama nasa tahunon selama pandemi COVID-19 si patalu pahami lahom macosoi sude ruas ni HKBP Bincarong saluhuknai amang inang adorak so tasalpuho dope tahun 2020 sadaon disude kekurangan dohot hagalion nami i salpo kamu may siyan rohamuna unak pula boh kamu itu tahun 2022 waltuk pero kacik ni rohamuna di baik kami perhalado ni Huriawan unak pula botok kamu na itu tahun 2022 ala toktong matangnya ko kamu hami perhalado ni Huriata asang giat sisa daroha hami songon tahun Huriata tahun 2022 ima tahun kesehatian asa tok tutu hami perhalado ni Huriata saroha sa pikiran asalam tu majuna tu denggana pelayanan di Huriata HKBP Bincarongon tarida doi naking diberi ni Huriata adong na bertambah adong na hurang alesal huknai mangido hami tuhamu amanami inanami do na posobulong asa buat kamu hami ditangyang muna asa margogo hami lao mangulaw ni salhukna demi kemajuan ni Huriata Huriah KBP Bincarong posdorhanami dihamu amang inang sotung lupa hamu manaknya kon hami salhukna perhalado ni Huriata sok manima tu amang padita na dua padita uluan dohot padita fungsional so kami perhalado ni Huriata amang nasipata mabayjut rohani amang na dua alay pos rohanami di amang holad di konsistori doi tangiak siya kami dongan ni amang perhalado saya dilihat Tuhan maha hipason dilihat Tuhan las ni roha di amang na dua asa boy dope parmudu-mudu saluhuk na ruas ni HKBP Bincarongon asalam tuguha porsyaon jalahami suderu
parhala duni huria satahi saudua tutu lau mangulahun ulaun nami ima ulaun naung hujarohami siat Tuhani dibahini amanginang tuk songonope songonau mewakili parhala duni huriata naung sahata mahamidisi sahalinay hupangiruhami morotung adong gudang kesalahan nami mahapok kamu may salpohok kamu may sian rohamuna songon parsalpo ni tahun 2020 sadai saya tuhat tama nama masu-masu hita saluhukna dilihat tu hita hahipason dilihat tu hita gogo di tahun 2022 on asaboy hita tutu tatap muka baik anak-anak sekolah minggu asaboy rap rotu garejaon sisa datangi yang mahita tutu hatai asanggiat natara ta'alami selama tahun 2020 sada ima COVID-10 siai hatok berakhir sian negara dohok bangsa tahun jadi horasma dihita saluhukna molo adong nahurang lobi mangido maaf hami saya tuhat tamana mangaramoti jalama masu-masu hita saluhukna sahak mahita tu tahun 2022 horasma dihita saluhukna putima kita memasuki doa syafaat yang disampaikan dari wakil dari Ruas. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu, di mana Tuhan sudah menyertai kami setahun penuh. Di tahun 2021 Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh menikmati pekerjaan kami. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan, kami merasakan nyata penyertaan-Mu bahwasanya kami diluputkan dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bapa yang baik di dalam sorga, malam hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat HKBP Bincarung, baik kami yang beribadah di gereja secara onsite dan juga seluruh jemaat yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, biar semua program-program gereja-Mu dapat berjalan dengan baik Tuhan, di mana Tuhan Dewan Koinonia, Marturia dan juga Diakonia, biarlah semua Tuhan jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan boleh melakukan pelayanan dengan sukacita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh program-program yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga buat seluruh anak-anak sekolah minggu, biar semua bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter ilahi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh remaja Naposo HKBP Bincarung Tuhan, baik yang sedang dalam pendidikan, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, Tuhan boleh berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan yang membutuhkan pasangan hidup, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan dan yang serasi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua kaum perempuan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan, seluruh kaum perempuan sehat dalam mengurus keluarga dan rumah tangga. Bahkan yang bekerja semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kaum bapa yang bekerja Tuhan, yang berusaha untuk keluarga dan rumah tangga, berkati semuanya Tuhan. Bahkan seluruh kaum bapa di HKBP Bincarung boleh menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat semua orang tua kami, para lansia yang ada di HKBP Bincarung Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sudah lanjut usia, yang secara lemah, secara fisik Tuhan, mari Engkau berkati mereka dimanapun berada. Biar kekuatan dan sukacita boleh menjadi milik
orang tua kami, seluruh lansia dimanapun mereka berada. Bahkan yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada seluruh orang tua kami ini ya Bapa. Biarlah di masa tua mereka boleh mereka berbahagia bersama dengan anak dan cucu mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini pun kami mau berdoa buat pimpinan gereja kami Tuhan, Amang Pendeta TP Panjaitan bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan Amang Pendeta JFC Hombing bersama dengan seluruh keluarga. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, biar mereka bersehati dan bergandengan tangan untuk boleh memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati pelayanan mereka, berikan kesehatan, sukacita, umur panjang menjadi milik Amang Pendeta kami sebagai pimpinan di tengah-tengah gereja kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa di sorga, buat Tuhan program kami untuk mengurus tim izin gereja Tuhan, biar Engkau memberkati seluruhnya Bapa di sorga. Berkati Tuhan seluruh tim perizinan yang sudah ditunjuk Tuhan, berikan mereka kesehatan juga dan hikmat daripadamu untuk boleh Tuhan mendapatkan ide-ide yang baik. Berkati Tuhan usaha yang sudah mereka lakukan, bahkan pertemuan dengan pemerintahan setempat dan juga Tuhan RT RW yang sedang dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati semua usaha mereka, sehingga kami boleh melihat Tuhan, kami boleh mendapatkan izin gereja HKBP Pincarung, dan kami boleh bebas beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan jalan bagi kami seluruh umat-Mu yang memohon kepadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit Bapa, baik yang ada di rumah Tuhan pada saat ini, berkatilah seluruhnya, berikan kesehatan dan kesembuhan kepada semua umat-Mu ya Tuhan. Bahkan yang sedang susah Engkau hiburkan, yang sedang terluka hatinya karena masalah atau apapun pergumulan hidup, mari Tuhan Engkau beri kekuatan dan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, kami mau masuki tahun 2022 dengan ucapan syukur yang daripadamu. Kami percaya COVID-19 ini akan dienyahkan dari muka bumi, sehingga kami boleh bebas beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersukacita dan memuji-muji namamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami alaskan hanya dengan satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 385 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan: apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Banyak hal yang sudah kita lalui, semua seharusnya mendorong kita untuk masa depan yang jauh lebih baik. Tentu kita menginginkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang jauh lebih cemerlang. Itu yang terjadi di tahun yang akan datang. Oleh karena itulah ada hal yang unik dalam tradisi mungkin gereja HKBP atau juga orang Batak. Jam 00 itu adalah jam evaluasi. Jam 00. Ini hal yang positif karena di situ kita bisa berbicara tentang bagaimana agar rumah tangga ini jauh lebih baik. Meskipun sebenarnya setiap hari itu bisa menjadi masa evaluasi. Tidak harus menunggu jam 00 baru berbicara tentang apa yang kurang atau apa yang harus diperbaiki. Tapi ada realita memperlihatkan jam 00 itu bukan berbicara tentang evaluasi, tetapi pelampiasan emosi karena tidak akan mungkin dilawan. Jam 00 itu kesempatan untuk mengungkapkan semua yang tersimpan selama 365 hari. Oleh karena itulah, artinya ada hal positif. Bagaimana supaya mulai tanggal 1 ada perubahan, ada hal yang lebih baik. Banyak orang yang hidupnya tetap seperti itu, begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Tidak hanya orang, mungkin rumah tangga seperti itu terus, dari tahun ke tahun seperti itu. Persekutuan, organisasi seperti itu terus. Tentu ini tidak benar. Seharusnya ada cara memperbaiki bagaimana sesuatu itu jauh lebih baik, itu harus. Oleh karena itulah saya yakin semua orang memiliki perencanaan yang jauh lebih baik di tahun 2022. Saya yakin semua pasti akan mengatakan tahun 2022 harus seperti ini, mulai bulan 1 harus seperti ini. Tapi biasanya realisasinya bisa berubah, prakteknya bisa berbeda. Oleh karena itulah jika dalam teks ini dikatakan Tuhan itu sebagai perancang terbaik, Tuhan memiliki rancangan terbaik untuk manusia. Sederhananya saya mengatakan orang tua juga harus menjadi perancang terbaik dalam rumah tangga, harus. Saya sebagai seorang ayah, Ama di sini sebagai seorang ayah, kita sama-sama gereja HKBP, tapi saya yakin kita memiliki cara rancangan yang berbeda-beda. Saya yakin cara mendidik anak. Tetapi kita sama-sama yakin itu adalah cara yang baik untuk masa depan anak itu yang jauh lebih baik. Itu saya yakin.
Karena tidak akan mungkin orang tua dikaruniai anak tapi tidak memiliki rancangan kebaikan. Anakmu itu yang nomor satu, itu cita-citanya apa maumu? Ya kalau kemauanku sih anak yang pertama itu dia mau menjadi polisi. Anakmu yang kedua, tidak ada orang tua yang berkata, ya terserah dia mau jadi apa, hidup-hidup dia kok, uang-uang dia kok, masa depan dia. Tidak ada seperti itu. Cuman ada hal yang aneh Amang Inang. Mungkin ada yang mengalami. Berbicara tentang cita-cita, sebenarnya itu berhubungan dengan peranan orang tua. Apa jawaban yang akan disebutkan oleh seorang anak, itu berhubungan dengan peranan orang tua. Kita mengharapkan anak itu menyebutkan cita-citanya adalah dokter, tapi entah mengapa kita tidak pernah memperkenalkan apa itu dokter kepada anak. Dia tidak pernah berjumpa dengan dokter, bagaimana mungkin dia akan mengucapkan dokter? Seorang anak itu akan tahu makanan kesukaannya karena pernah ditunjukkan, karena pernah dirasakan. Cita-cita juga seperti itu. Oleh karena itu rancangan orang tua itu, rancangan terbaik orang tua itu harusnya sesuai dengan modal yang kita persiapkan, arahan, bimbingan yang kita serahkan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memiliki rancangan terbaik dalam kehidupan manusia. Itu kita percaya dan harus kita aminkan. Tuhan memiliki rancangan terbaik kepada HKBP Bincarong. Tetapi saya pernah berpikir seperti ini. Apakah memang rancangan Tuhan itu berbeda setiap orang? Kepada si Anu ini rancangan untukmu ya, kepada si B ini rancangan untukmu ya. Sehingga tugas kita adalah bertanya, Tuhan apa rancangan untukku? Biar aku tahu, biar jelas jalan hidupku. Atau jangan-jangan rancangan Tuhan itu sama untuk kita semua. Yaitu hanya satu, rancangan damai sejahtera. Terserah jalannya bagaimana, yang pasti jika itu kebaikan maka tujuannya adalah rancangan Tuhan. Apakah memang seperti itu? Oleh karena itulah, jika kita mengandaikan kita sebagai tukang bangunan, kita mengandaikan diri kita sebagai tukang bangunan, kita pasti akan berusaha menciptakan rumah yang sangat bagus, bangunan yang sangat bagus dengan bahan yang apa adanya, itu pasti. Bagaimana supaya rumah ini jauh lebih baik, bagaimana supaya bangunan ini jauh lebih indah, itulah tugas perancang. Itulah tugas manusia dan itulah karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan diawali dengan kalimat seperti ini. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi ceritanya bangsa Israel ini terbuang ke Babel. Masih beberapa tahun. Tapi Tuhan berkata, nanti kamu akan kubebaskan 70 tahun ke depan. Kamu akan kutolong di situ. Artinya pembebasan itu ada, tapi 70 tahun lagi. Ini kan aneh. Kalau mau membebaskan kenapa enggak saat itu? Kenapa hukumannya enggak 10 tahun saja mereka di Babel? Mengapa harus 70 tahun? Otomatis orang yang terbuang di situ enggak hidup lagi dong. Pasti sudah mati 70 tahun. Karena dalam Mazmur jelas dikatakan usia manusia 70 tahun. Ini sama juga dengan kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar, Musa sudah menyuruh pengintai untuk melihat Kanaan dan sudah terlihat, sudah tampak. Tapi Tuhan belokkan lagi dan akhirnya perjalanan mereka 40 tahun. Saya melihat seakan-akan Tuhan ini kalau bisa susah kenapa harus dipermudah? Kalau bisa mereka capek kenapa harus dipermudah? Seakan-akan seperti itu rancangan Tuhan ini. Jadi kita akan melihat rancangan Tuhan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Rancangan Tuhan itu adalah proses yang sangat panjang. Realitanya seperti ini Amang Inang. Ternyata di bangsa Israel itu ada orang-orang yang sepertinya tidak akan mungkin lagi bertobat. Tidak akan mungkin lagi berubah. Oleh karena itu apa caranya? Ada dua kemungkinan. Pertama, ditambahkan waktu bagi mereka. Biarkan 70 tahun. Nanti mereka akan sadar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Akhirnya ada yang bertobat, tetapi yang tidak mau bertobat tetap menjauh. Yang kedua adalah
Tuhan menambah waktu agar orang-orang yang tidak mau bertobat mati duluan. Setelah satu generasi meninggal, selesai, maka generasi berikutnya akan menjadi bangsa yang baru. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu hanya 2 orang yang lahir di Mesir. Hanya 2. Sisanya meninggal semua di perjalanan. Harus sampai selesai. Karena logikanya masuk akal. Tidak akan mungkin terjadi sebuah perubahan dengan orang yang sama dan cara berpikir yang sama. Itu nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin tercipta bangsa yang baru dengan karakter yang sama, dengan orang yang sama. Yang terjadi harus 2 hal. Pertama, mereka berubah, atau yang kedua, mereka disingkirkan. Betapa kejamnya cara Tuhan menciptakan kesejahteraan itu. Betapa kejamnya rancangan Tuhan. Tetapi sebenarnya itulah kesetiaan Tuhan, itulah betapa kuatnya keinginan Tuhan bahwa kita manusia yang dicipta ini tidak boleh hidup begitu saja. Dan lomo rohani Tuhani jolmai asal mengulu, emena masa gaga ursa, ina masa idiula, dan buisongoni jolma. Tuhan tidak menginginkan manusia itu hidup tanpa arah, sehingga Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memberikan firman Tuhan untuk dilakukan, Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan agar manusia itu beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada manusia yang hidupnya tanpa arah, percayalah, itu bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita, orang yang hadir di sini yang selalu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menitipkan sebuah rancangan yang indah kepada kita. Jadilah garam dan terang, jadilah pembawa damai, jadilah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, Amanginang, firman Tuhan berbicara tentang rancangan yang baik. Sesuatu yang baik itu pasti akan lahir dari cara yang baru, dari cara yang berbeda, dari cara yang dievaluasi tadi. Itulah ketika jam 00 tadi itu ditanya bagaimana ke depannya. Molo huber ko amaniha, molo nahuku di luka rejum. Molo tanoro songoniho, hape gelengmu ngalam magudang, songoni matongan non, songoko meibana. Tetapi ketika ada perubahan, maka akan ada harapan. Ketika tidak ada perubahan, jangan berharap apa-apa. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan dikatakan 70 tahun lagi aku akan mengembalikan engkau, hidupmu akan penuh pengharapan. Karena Tuhan berharap bangsa itu sudah berubah. Fenomena yang unik, HP Nokia itu nggak ada melakukan kesalahan apapun, nggak ada. Mereka nggak salah, nggak ada salah tombol, nggak ada salah sinyal, tapi kok bisa hancur? Karena untuk masa yang selalu berkembang dengan cara yang sama tidak akan mungkin. Tahun yang selalu berubah, bentuk pendidikan yang selalu berkembang, tapi cara belajar tetap sama bagi anak-anak sekolah, nggak akan mungkin bisa bersaing. Orang lain sudah les, orang lain sudah membeli buku yang banyak, cara belajarnya sudah berkembang, kita tetap dengan cara yang sama, tidak akan mungkin. Oleh karena itulah, firman Tuhan mengharapkan pesan ataupun menginginkan kita lakukan sebuah perubahan, sadari akan kesalahan, evaluasi kehidupan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta penyertaannya. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan ini kita tidak sibuk mencari apa rancangan Tuhan untukku, tidak sibuk. Karena saya yakin menjadi seorang pendeta itu adalah rancangan Tuhan, menjadi seorang polisi itu rancangan Tuhan, menjadi seorang pedagang itu pun rancangan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang menghakimi seakan-akan kehidupan orang lain bukan bagian dari rancangan Tuhan. Oh ini yang penuh rancangan Tuhan, anakmu ini. Anakmu kan polisi, memang betullah kau orang tua yang terberkati. Kalau anakku memanglah. Enggak ada yang bisa dibanggakan. Dia hanya sebagai seorang guru honor, gitu pula ceritanya. Bukan seperti itu lagi. Karena damai sejahtera ataupun kedamaian yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak ditentukan oleh apa pekerjaannya, bukan seperti itu lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita bertanya terus bagaimana hari esok, ini firman Tuhan berbicara hari esok, apa yang akan terjadi? Apakah aku harus ke kanan Tuhan? Apakah aku harus ke kiri Tuhan? Apakah aku harus melanjut jadi ini Tuhan? Apakah aku harus melanjutkan pekerjaan ini Tuhan? Sering itu menjadi pergumulan. Jangan-jangan aku salah langkah. Ada sebuah lagu
berjudul Quesere Sera. Ini bahasa Inggris, intinya seperti ini. Ketika aku kecil, aku bertanya kepada ibuku, mau jadi apa aku nanti ibu setelah dewasa? Apakah aku jadi orang kaya? Apakah aku jadi wanita cantik? Orang tuanya menjawab, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi, biarlah terjadi. Mungkin banyak yang tidak setuju, tapi kita mau melihat hal positif. Hari esok itu tidak ada yang tahu. Manusia hanya merancang amanginang. Jolmei doholanda marsakap alenggo perjadina di tangan di Tuhan itu. Kita hanya merancangkan apa yang menurut kita baik. Tapi apakah itu terjadi atau tidak, semua itu di tangan Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita berlomba mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, apa yang berkenan kepada Tuhan, hanya itu saja. Dan sejujurnya, kita pun tidak tahu, ataupun di luar kendali kita kok semua itu. Tentang rejeki, tentang kesehatan, itu di luar kendali kita. Ada ada ilustrasi orang manginang tentang rezeki, tidak ada yang tahu. Jadi salah ina merbedemi bana doa amat tanah dijabuni si matuana. Dia tidak disetujui oleh orang tuanya. Ali bertengkar manasi pas malam tahun baru. Nomor bedai kan, neng di pagogo suarana, meila tu si matuana. Deng tangi si bana, harga diri takut hilang. Neng mengaluali bana tu natorasna, sejak awal tidak direstui. Dia berpikir, aku pengen nangis nih bana. Ujungnya dia keluar rumah, dia lihat ada rumah duka, dia pergi ke sana. Dia tidak tahu siapa yang di rumah duka itu. Dia sampai ke dekat mayat itu, dia menangis dengan luar biasa. Orang heran, siapa lagi ini? Ternyata yang meninggal ini, orang tua ini punya 2 istri. Dan yang dia datang menangis ini dianggap sebagai istri ketiga. Udahlah, gak usah dibahas entah siapapun itu. Aku pun tidak tahu entah ada istrinya yang keempat. Oke lah, ginilah itu. Untuk kamu adik ketiga, aku wariskan samamu harta bapakku ini. 5M samamu, gak usah lagi menangis ya. Semoga hatimu terhibur. Aku di bagas rohani mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan. Padahal sebenarnya dia datang ke situ bukan karena hubungan keluarga, tetapi hanya karena dia pengen menangis. Jujur ini hanya ilustrasi, gak mungkin terjadi. Tapi yang mau saya katakan amanginang, kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengukur rezeki seseorang. Kita tidak bisa menghakimi pekerjaan seseorang. Dan kita tidak boleh membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Seakan-akan kita lebih terberkati daripada orang lain. Rezeki Tuhan yang tahu. Berkat itu Tuhan yang memberikan. Enak kuboto, budi tak coba dong, melorong sinar kasih. Namun ding tangis kita isi. Ati buharang bagi warisan. Nah, saya menyadari seperti itu menginang bahwa, dan saya juga menyaksikan berkat itu tidak bisa dipaksakan. Dan sejujurnya semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Bukan mau mengatakan banyaklah memberi, bukan seperti itu. Tetapi tidak ada gunanya menumpuk harta. Seperti tradisi orang Israel dalam Lukas, mereka menumpuk harta sebanyak-banyaknya, membangun lumbung semakin besar, seakan-akan itu menjamin keselamatan. Padahal Yesus berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu keambil, kemana hartamu itu? Gak ada. Tentang hari esok tidak ada yang tahu, tetapi mari kita merencanakan hal yang positif. Tentang rezeki tidak ada yang tahu, tetapi mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman setelah 70 tahun, setelah nanti 70 tahun, aku akan mengembalikan bangsa Israel. Artinya menginang rancangan damai sejahtera ini jalannya tidak enak. Artinya kamu harus tersiksa dulu 70 tahun baru kamu kutolong. Ada apa dengan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan harus sampai 70 tahun? Seperti yang saya katakan tadi, damai sejahtera, rancangan kebaikan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus ada perubahan dalam diri. Di tahun 2021 hidupku seperti ini Tuhan, aku mau di tahun 2022 seperti ini, aku akan bertobat, aku akan kembali ke jalan yang benar. Damai sejahtera ini bukan tentang perasaan. Damai sejahtera enggak seperti itu. Artinya ketika kita aman itulah damai sejahtera, bukan. Damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah bagaimana supaya setiap orang Kristen hadir untuk memberikan kedamaian kepada orang lain.
Jadi bukan tentang perasaanku. Aku bisa saja damai di hutan, tapi bukan seperti itu. Dimanapun kamu berada, ayat sebelumnya, kemanapun kamu aku buang, usahakanlah kesejahteraan kota, kata Tuhan. Manang natangis peho, manang namekel, anggo habur jomi, dang boy, muba. Itu maksudnya. Meskipun kamu sedang terbuang, jika kamu adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang baik, jadilah tetap anak yang baik. Songsoni yang kita manginang, di dia pehita, manang tabo pe pakilalata, molo na burjudo hita martuhan, tetaplah baik. Molo na burjul, molo si partangyang do hita, tetaplah sebagai pendoa, jangan berubah. Jangan ketika kita bahagia, kita berkata, terima kasih Tuhan. Molo pas baru gajian, terima kasih Tuhan. Molo ngalam moro satonga, serikat persaudaraan. Molo ngehabis kasihani kami Tuhan. Menang sonitong. Tetapi apapun yang terjadi, ucapan syukur, rasa bersyukur tidak boleh berubah. Oleh karena itu amanginang kita kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan adalah perancang terbaik, kita bayangkan tadi di sodo, kudang doka tukang ruasta, seorang perancang terbaik mungkin akan memilih bahan-bahan terbaik untuk rumah yang terbaik. Dia akan mencari bahan-bahan terbaik, barang-barang terbaik. Ini nggak perlu, buang. Ini mengganggu, buang. Tuhan juga seperti itu. Tuhan akan memilih orang-orang yang akan dia selamatkan. Terus nasib orang yang mengganggu bagaimana? Uniknya tadi, Tuhan tunggu dia mati. Tuhan biarkan mereka dulu selesai. Tapi jangan sampai seperti ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, seharusnya firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang apa kehendak Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan, dan tidak harus lahir baru, artinya harus meninggal dulu setengah dari Indonesia ini supaya Indonesia ini aman. Bukan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 3 tentang lahir baru. Tubuhnya boleh tubuh yang lama, tetapi hatinya, pikirannya harus diperbaharui. Itulah yang kita rayakan, itulah yang kita selalu diingatkan setiap Natal. Yesus itu hadir ke dunia ini bukan mau mengubah fisik seseorang, bukan mau mengubah yang jelek menjadi ganteng, bukan seperti itu. Tetapi yang mengubah yang jauh menjadi dekat, yang hatinya sudah sembraut dirapikan kembali, yang hatinya sudah penuh dengan dosa diperbaharui kembali, yang hatinya penuh dengan dendam ditenangkan kembali. Itulah kehadiran Yesus di hati kita. Oleh karena itulah jadilah pembawa damai. Tugas kita apa? Dalam Yohanes 15 ini perumpamaan tentang pokok anggur. Di sini juga kita melihat kekejaman tukang pokok anggur. Yang tidak berbuah ditebang. Yang berbuah akan dibersihkan. Ya mungkin akan dikikis. Berarti amanginang, jika kita dekat kepada Tuhan, jangan mendambakan hidup yang mulus. Jangan. Orang yang dekat kepada Tuhan, itu yang selalu dibersihkan. Itu yang selalu dikikis agar dia semakin berbuah. Orang yang dekat kepada Tuhan, justru itu yang selalu diuji. Abraham kurang dekat apalagi kepada Tuhan. Diuji. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat dia semakin jauh, semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tugas kita apa? Jika Tuhan berkata, aku memiliki rancangan damai sejahtera untuk jemaat HKBP Bincarung, terus yang kita lakukan apa? Cukupkah kita menantikan rancangan damai sejahtera? Yang pertama, tentu sekarang kita fokus kepada Tuhan. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Apa yang kita katakan fokus kepada Tuhan. Seharusnya apapun yang dilakukan oleh jemaat Bincarung di gereja ini, dia harus berkata, itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang diucapkan oleh jemaat Bincarung di gereja ini, dia harus berkata, itu karena Tuhan dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Aha penataula di luaran dengan parkarejoata ikut dohonotaro parbuini haporsiaku deh. Sehingga tidak ada lagi orang yang merasa berjasa dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi. Karena dia percaya yang dia lakukan itu adalah karena Tuhan memakai dia untuk pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah Tuhan mengingatkan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, artinya betul kita merencanakan kebaikan, tetapi mintalah petunjuk kepada Tuhan. Datanglah dan berserulah kepada Tuhan, karena petunjuk terbaik, guru terbaik, gembala terbaik hanya Tuhan.
Mungkin kita tidak akan mendengar jawaban dari Tuhan seperti ini. Iya maniaha, tusodoholau, bukan seperti itu. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu seperti yang dikatakan Yesaya, firman Tuhan itu sendiri yang akan bekerja di dalam hati kita, yang akan mengarahkan kita agar kita semakin tahu bagaimana cara berbicara dengan benar, bagaimana bersikap dengan benar. Oleh karena itu, Amanginang, saya berharap, kita berharap dan kita berdoa, keluarga kita, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, jika Tuhan kita biarkan hidup di tengah-tengah kita. Gereja HKBP Bincarong akan menjadi gereja yang penuh dengan kedamaian jika kita membiarkan Tuhan yang menuntun. Setiap seksi juga seperti itu. Seksi remaja, sekolah minggu, naposo akan semakin berkembang, bertumbuh jika Tuhan yang kita biarkan bekerja di dalamnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan hidup, suka duka, tawa dan tangis yang kami alami di tahun 2021. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kami tertawa, kami tidak melupakan Tuhan. Ketika kami menangis, kami tidak menghakimi-Mu Tuhan. Biarlah kiranya di tahun yang akan datang, Tuhan menjadi gembala bagi kami, mengarahkan kami untuk semakin mengenal, mengetahui bagaimana cara kami untuk hidup, bagaimana rancangan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang yang didamaikan, tetapi orang yang aktif untuk mendamaikan. Kami tidak menjadi orang yang merasakan kebaikan, tapi menjadi orang yang melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir di gereja ini dan yang di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap rancangan kami, rencana jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan yang terlebih dahulu memberkati mereka dan mendahului langkah mereka agar setiap rancangan bisa berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, gereja-Mu HKBP Bincarong, untuk setiap rencana dan pergumulan, Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan berkati agar kiranya semua tetap dalam keadaan damai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sonang
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita taat kepada kebenaran hingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, bahkan saling mengasihi dengan segenap hati. Segala yang ada di dunia ini akan berakhir. Seluruh manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Tetapi firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Itulah kiranya yang selalu kita pegang teguh agar kita bersukacita berjalan pada tahun baru tahun 2022. Ya Tuhan Allah, hatiku sangat berharap Engkau akan menyertaiku untuk melangkahkan kakiku dalam perjalanan kehidupanku setiap hari. Firman-Mu yang kekal akan kujadikan sebagai kekuatan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Bapa untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan demikian, bersama Yesus Tuhan, lakukanlah tugasmu, berjalanlah dan langkahkanlah kami masuki tahun baru tahun 2022. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Natal, selamat menjelang tahun baru madihita salutna. Diamuna kamanaminan nami asa taingot ma ano di persirang atau pukul 00 wib asa tapatu pamadu ngomahita tapatu pama pertangyangan keluarga di Bagastabe memakai acara nang dibagi honak kapanirota molo tungang dopena di luar na sodapotan boy marah dibuat na di pihak di luar hati jala tapasahat mamarsogot nang pelean ibadah keluarga jam 00 tong-tong di perminggota marsogot masuk pukul siang mandogot horas madita salutna